Baik, kami akan coba share screen-nya. Oke, kita akan mulai pertemuan kita dengan berdoa bersama. Judul firman Tuhan kita akan belajar ini tentang komunikasi, khususnya para suami dan istri. Tuhan, kami datang pada sore malam hari ini dengan satu pengharapan bahwa firman-Mu membuka mata hati menjadi orang-orang Tuhan, menjadi orang-orang yang berubah ketika kami mengetahui kebenaran, dan khususnya untuk setiap hubungan bapak-bapak, ibu-ibu, suami dan istri, juga orang tua dan anak, kami boleh mendapatkan berkat besar dari firman Tuhan yang kami pelajari. Kuasai pemimpin benar dan berkati juga keindahan hati yang bersama sekalian. Setiap kami boleh dibangun untuk dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, menolak setiap campur tangan sejahat, baik dalam hal kelebihan, kesehatan tubuh kami, dan kesehatan juga dalam hal teknologi yang digunakan dalam saluran internet, Zoom, dan sebagainya. Kami berdoa, kami boleh dengan sukacita mendengarkan kebenaran firman. Haleluya. Amin. Baik, jadi kita akan membahas tentang komunikasi. Kita akan mulai dengan satu ayat firman Tuhan dari Perjanjian Lama, yaitu Kejadian 11 ayat 6, tentang Menara Babel. Satu firman Tuhan, dan ia, Allah, Tuhan Allah maksudnya, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baik, jadi dalam hal Kejadian pasal 11 ayat yang ke-6 ini, Tuhan mengajar kita bahwa ada satu kuasa yang besar di dalam satu komunikasi bahasa yang tunggal, satu bangsa dengan satu bahasa, dialek. Dan dikatakan ini adalah baru permulaan usaha mereka. Dan Allah sendiri yang menilai, bukan manusia. Tuhan sendiri menilai bahwa apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Jadi kalau saya coba buat ringkasan ayat ini, saya bisa katakan, firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang membangun itu, Nimrod dan kawan-kawannya, adalah satu bangsa, satu bahasa. Yang kedua, itu adalah baru permulaan usaha mereka, yaitu membangun menara Babel, mencari nama supaya mereka tidak terpencar, ya, seperti dikatakan. Dan Tuhan sendiri menilai, evaluasi, dan Tuhan katakan, mulai saat ini rencana mereka apapun juga akan terlaksana, pasti terlaksana. Nah, kalau yang menilai itu manusia, mungkin kita bisa katakan, wah, terlalu besar-besar. Tapi ingat, ini adalah firman Tuhan. Tuhan sendiri yang berfirman. Mereka ini satu bangsa, satu bahasa. Ini permulaan dari usaha mereka. Dan akhirnya Iya, kurang jelas.
kok. Kalau segini, kalau saya buat lebih dekat, apakah lebih jelas? Ya, ini lebih jelas ya kok. Halo, cukup jelas? Ini saya keras Ya, sekali di sini. ini lebih baik. Ya, ini lebih baik kok. Oke. Baik, saya buat lebih dekat ya. Nah, jadi ini adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan berkata bahwa mereka itu adalah satu bangsa dan satu bahasa. Usaha mereka itu baru permulaan, tetapi Tuhan juga mengatakan apapun yang mereka rencanakan pasti terlaksana. Dan ada satu masalah dengan orang-orang ini, yaitu Tuhan tidak berkenan akan rencana mereka. Alkitab kita tidak menjelaskan eksplisit apa ketidaksenangan Tuhan, tetapi Tuhan mau menggagalkan. Yang menarik adalah ketika Tuhan mau menggagalkan usaha mereka, yang Tuhan buat adalah Tuhan mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi. Dan akhirnya mereka berhenti. Nah, ini mengajar kita. Kenapa Tuhan tidak buat roboh saja menaranya itu? Maka dibangun lalu roboh. Tentu saja bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan hal itu. Tapi saya katakan, mereka pasti akan membangunnya kembali. Jadi, supaya mereka tidak bisa membangunnya kembali, maka Tuhan mengacaukan bahasa di sana. Mereka tidak bisa mengerti bahasa yang satu dengan bahasa yang lain. Lalu dikatakan mereka berhenti membangun menara itu dan tidak jadi. Lalu kemudian diceritakan bahwa mereka terpencar ke seluruh bumi. Memang maksud Tuhan adalah untuk mereka harus memenuhi bumi. Tapi Allah kita bukan hanya Allah yang menceraikan bangsa-bangsa melalui memutus komunikasi di antara mereka. Allah kita juga adalah Allah yang mempersatukan bangsa-bangsa dengan cara membangun satu bahasa yang dimengerti oleh semua orang-orang ini. Bentar. Nah, apa yang terjadi ketika hari raya Pentakosta, kisah pasal 2 ayat 8? Nah, kisah 2 ayat 8 dikatakan pada hari raya itu ada, saya hitung kurang lebih 15 atau 16 orang jenis bahasa dialek dari berbagai bangsa. Ada orang-orang di sana berkumpul dalam bait Allah, dan mereka berkata, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Orang-orang itu adalah ke-12 para rasul. Bukankah mereka ini orang-orang Galilea? Sebelumnya mengatakan, bagaimana mungkin orang-orang Galilea ini tidak ada satupun yang terpelajar, tetapi mereka bisa berkata-kata dalam bahasa masing-masing orang ini sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ada 13 daerah dan bahasa yang disebut, Media, Arab, dan sebagainya. Lalu dikatakan, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi, Allah kita adalah Allah yang dalam kitab Kejadian memutus komunikasi dengan membuat bahasa-bahasa bertebaran, tetapi Allah yang mempersatukan juga bangsa-bangsa di hari raya Pentakosta untuk memuliakan
Yesus, dan kita tahu apa yang terjadi, 3.000 orang bertobat pada hari itu. Itu adalah bagian dari perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan. Jadi kita lihat bahwa Allah menggunakan bahasa, komunikasi untuk baik untuk menghentikan pekerjaan yang dia tidak kehendaki, dan Allah mempersatukan bahasa dari bangsa-bangsa untuk mengerjakan apa yang dia mau lakukan. Ini adalah Allah kita. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bagaimana komunikasi bisa menjadi berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita berkeluarga, berumah tangga, suami istri, juga orang tua dan anak. Oke, kalau tadi dari kisah Menara Babel itu kita melihat bagaimana Tuhan mau menggagalkan usaha yang dilakukan oleh bangsa waktu itu, bangsa-bangsa ya, belum masuk bangsa Israel. Bagaimana Tuhan mau menggagalkannya dengan mengacaukan bahasa mereka. Maka pada saat ini juga strategi yang mirip dengan itu juga dilakukan oleh musuh besar kita, ya. Jadi seringkali mengapa ya kita sudah berbicara dalam bahasa yang sama ya, dalam bahasa Indonesia, tetapi ternyata kita menangkap sesuatu yang berbeda gitu ya, tidak sama dengan apa yang ingin disampaikan oleh orang yang berbicara kepada kita, yang komunikasi kepada kita. Ternyata ada yang dalam kesatuan. Ya. Kita akan melihat sama-sama pada bagian Alkitab yang lain di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-19. Di sana dikatakan, ini adalah perkataan Tuhan Yesus ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Nah, jadi kita semua bisa melihat ya, ayat ini berbicara secara umum. Ya, bagi 2 orang yang di antara kita yang ada di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Ini satu hal yang luar biasa. Ya, ketika ada kesepakatan, maka apapun yang mereka minta kepada Bapa, maka itu dikatakan akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Kita bisa melihat bahwa ada satu kuasa yang begitu besar yang akan terjadi ketika 2 orang ini sepakat meminta apapun juga. Nah, kalau ayat ini berbicara secara umum tentang 2 orang di dunia yang sepakat untuk meminta apapun juga, terlebih lagi kalau 2 orang yang sepakat itu ada atau ada oknum lain yang berusaha untuk mengacaukan ya. Nah, mengacaukan maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika komunikasi itu diputuskan ya, sama seperti ketika Tuhan memutuskan komunikasi antara orang-orang yang akan membangun Menara Babel, maka ketika komunikasi antara suami dan istri itu diputuskan, maka sulit sekali bagi mereka untuk sepakat dan sulit sekali bagi mereka untuk melakukan sesuatu yang besar. Ya, karena itu ya kalau kita memperhatikan ya, saya tidak tahu berapa lama teman-teman sudah hidup di dalam pernikahan sebagai suami dan istri. Ya, mengapa seringkali kok ada hal yang kecil ya, yang kelihatannya sepele, tapi kita tidak bisa sepakat dengan pasangan kita. Ya, kemungkinan adalah bahwa ada sesuatu yang besar yang sebenarnya bisa kita lakukan ketika kita bersepakat, tetapi komunikasi kita ini dikacaukan gitu, sehingga kita sulit sekali untuk menyampaikan apa yang menjadi
sesuatu yang ingin kita sampaikan kepada pasangan kita. Nah, itu menyadari bahwa ada satu kuasa yang besar di dalam satu kesepakatan. Dan kesepakatan itu bisa dibangun juga melalui komunikasi, ataupun juga bisa diruntuhkan melalui komunikasi yang salah, yang tidak nyambung. Karena itu kita melihat bahwa perkara membangun satu komunikasi yang baik di dalam keluarga, terutama antara suami dengan istri, itu merupakan satu hal yang besar. Ya, itu bukan hanya sekedar saya bisa menyampaikan isi hati saya kepada pasangan saya, tapi juga bagaimana kita bisa membangun kesepakatan untuk meminta sesuatu yang besar kepada Tuhan. Baik, nah sekarang kita coba lihat apa yang dimaksud dengan komunikasi. Di sini kita lihat ya bahwa komunikasi adalah proses berbagi diri dengan atau tanpa kata-kata agar pihak lain dapat memahami dan menerima maksud Anda. Ya, jadi kalau kita melihat bahwa di sini dikatakan komunikasi adalah proses berbagi diri dengan atau tanpa kata-kata, berarti kita berkomunikasi bisa melakukan itu secara lisan, itu ya, itu dengan kata-kata, ataupun kita melakukannya tanpa termasuk juga kita mengirimkan WhatsApp atau pesan singkat dan sebagainya, itu juga termasuk berkomunikasi dengan kata-kata walaupun tidak secara lisan gitu ya, tapi secara tertulis. Tapi juga komunikasi di sini berbicara tentang bagaimana kita saling berbagi diri kita dengan tanpa kata-kata. Ya, biasanya yang kita gunakan adalah bahasa tubuh, mungkin mimik muka kita, ataupun hal-hal yang lain ya, yang entah kedipan mata begitu ya. Jadi yang mungkin ketika kita dengan pasangan kita sudah semakin akrab, semakin mengenal, kadang-kadang tanpa kata-kata pun juga kita bisa menyampaikan sesuatu kepada pasangan kita. Nah, komunikasi yang terjadi sebagian besar adalah lisan. Walaupun tadi dikatakan bisa tanpa melalui perkataan. Dan kalau komunikasi yang terjadi itu adalah lisan, maka paling tidak ada beberapa hal, beberapa unsur yang terjadi. Ada orang yang berbicara, mestinya ada orang yang mendengarkan. Dan kalau satu bicara, mestinya yang lain mendengarkan. Karena kalau dua-duanya berbicara, bertabrakan ya. Tapi seringkali itu terjadi. Ya. Itu adalah salah satu bentuk miskomunikasi. Tetapi di samping itu juga, meskipun kita sedang berbicara, ada sesuatu yang lain yang pengaruh, itu bahasa tubuh. Ya. Yaitu ketika kita bicara dengan muka wajah berseri-seri, atau tubuh kita tegak menghadap lawan bicara kita, dan ketika kita bicara wajah kita lesu, mungkin ada masalah yang belum sempat kita kemukakan, atau kita sambil melakukan yang lain atau bicara dengan seorang pasangan kita, yang tentu saja bukan satu hal yang baik, masuk hal yang dapat merusak komunikasinya. Dari satu sisi, betul, si jahat sangat menggunakan berbagai cara untuk merusak komunikasi di antara kita, tetapi dari sisi yang lain, anak-anak Tuhan, orang percaya, kita juga perlu belajar. Jadi, kalau sampai sesuatu miskomunikasi terjadi, bisa karena pekerjaan si jahat, tetapi bisa juga karena kita tidak belajar. Entah belajar berbicara, belajar mendengarkan, belajar mengemas dengan bahasa tubuh yang baik, begitu ya. Nah, itu yang akan kita coba pelajari. Jadi, normalnya orang-orang ini bisa berbicara dan mendengarkan. Ya, teman-teman tahu ya, ada yang sebelum kita punya zaman handphone, ada yang namanya HT, handy talkie. Bedanya apa? HP, handphone dengan handy talkie. Kalau handy talkie itu kalau satu orang bicara, harus dia pencet satu tombol, dia bicara, lalu selama dia pencet tombol itu, yang sana boleh saja bicara, tapi tidak akan terdengar, karena ketika dia pencet, harus yang sini bicara, yang sana mendengar. Jadi kalau dua-duanya sama-sama pencet,
dua-duanya ngomong tapi nggak mendengar apa-apa. Itu sebabnya ada istilah-istilah ya, over gitu ya, atau break, atau copy, atau apa begitu ya, istilah-istilahnya untuk mereka bergantian. Nah, dengan adanya handphone atau kita bicara langsung, kita bisa dua orang berbicara sekaligus serentak. Tetapi tentu kalau kita mau belajar berkomunikasi yang baik, kita perlu belajar berbicara, satu mendengarkan, dan yang bicara memberi kesempatan yang lain berbicara dan dia mendengarkan. Termasuk juga bahasa tubuh, sikap dan sebagainya, itu semua mempengaruhi dan bisa mengganggu dan bisa juga mendukung apa yang komunikasi yang kita lakukan. Oke, ya. Jadi apa saja sebenarnya yang merupakan komponen ketika kita berkomunikasi? Yang pasti ketika kita sedang berkomunikasi ya, baik itu dengan pasangan kita atau dengan orang lain, itu ada isi yang ingin kita sampaikan ya, kontennya, sesuatu yang ingin kita komunikasikan ya, yang ingin kita sampaikan kepada baik itu lawan bicara kita ataupun orang yang kita dengannya kita berkomunikasi. Nah, komponen yang berikutnya adalah intonasi atau nada suara. Sekali lagi ini pun juga yang termasuk dalam bahasa lisan ya. Jadi intonasi ini bisa ya ketika kita tidak menggunakan intonasi atau nada suara yang tepat, maka orang bisa dengan mudah mereka salah menangkap begitu ya. Sebagai contoh ketika saya katakan kepada Ko Daniel, saya lapar, mungkin kita bisa menangkap, wah kasihan sekali sudah lapar sekali. Tapi ketika memiliki nada suara yang berbeda, misalnya, saya lapar, nah pasti sesuatu yang berbeda yang kita tangkap. Ini menunjukkan bahwa intonasi atau nada suara kita itu sangat berpengaruh terhadap penangkapan orang yang mendengarkan ketika kita berkomunikasi. Kemudian yang berikutnya ada juga yang dikatakan komunikasi nonverbal. Jadi tadi itu sudah sedikit disampaikan ya, sebagai bahasa tubuh di antaranya ya, atau juga ekspresi wajah atau tindakan lainnya, sikap kita ya, baik ketika kita mendengar ataupun ketika kita berbicara, apakah kita memberikan perhatian yang khusus atau kita melakukannya sambil lalu, itu akan menjadi sesuatu yang berbeda. Oke, saya lihat teman-teman semua mem-mute ya. Coba bisa di-unmute dulu sebentar ya. Kita akan sedikit berkomunikasi. Oke. Ya, terima kasih. Nah, saya ingin tanyakan, menurut teman-teman sekalian, kira-kira mana yang lebih penting ya? Apakah isinya, apakah intonasi, atau komunikasi nonverbal ini? Silakan, siapa aja yang mau menjawab. Jangan sama penting kayaknya, Ki. Isinya. Isinya. Oke, Ya, sekarang ya. semua sepakat isinya? Ada yang tidak sepakat? Komunikasi. Oke, apa-apa. Ya. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal. Oh, ada yang bilang komunikasi nonverbal. Oke. Ya, banyak. Jadi kalau tadi kayaknya suara yang paling keras yang nomor 1 tuh bicara tentang isinya ya. Ya, saya rasa wajar begitu ya. Rata-rata orang berpikir ya ketika kita mengalami miscommunication gitu ya, masalah salah komunikasi dengan seseorang, maka kita akan bilang yang penting isinya begitu. Nah, sekarang coba saya tunjukkan 2 macam barang ini. Kalau teman-teman saya datang gitu ya, bawa yang bungkusan merah, terus Ko Daniel bawa yang bungkusan yang apa? Yang dus sudah penyok-penyok gitu ya. Kira-kira lebih senang diberikan hadiah ini oleh saya atau oleh Ko Daniel? Oleh Ibu. Yang merah. Lebih saya yang merah. Terima kasih untuk kejujurannya. Yang merah isinya kosong. Kan tergantung isinya. Kalau isinya STNK mobil yang coklat itu. Oh, ya. Kunci mobil ya, kuncinya saja ya.
Udah dikecer soalnya. Ya, saya rasa itu manusiawi sekali kalau kita lebih tertarik kepada hal yang pada bungkusan yang merah itu ya, warna merah, kemudian kita membayangkan sesuatu yang indah di dalamnya. Nah, kira-kira seperti itu juga komunikasi ya. Bukan berarti ya, yang penting itu hanya isinya, pokoknya isinya begitu ya. Tapi tadi ada teman juga yang bilang bahwa komunikasi nonverbal itu juga penting. Jadi bukan hanya isinya, tapi bagaimana kita mengemas, bagaimana kita menyampaikan, itu menjadi satu hal yang penting ya. Sehingga ketika ya nanti kita akan belajar lebih jauh, ketika kita mau berkomunikasi dengan seseorang, kita perlu memikirkan juga ya, bahwa yang penting bukan kontennya saja, begitu ya. Kontennya penting, isinya itu penting ya. Kalau kita mendapat 2 bungkusan ini, isinya sesuatu yang tidak berharga, ya itu tidak ada gunanya ya, itu tidak memberikan satu kesan yang baik untuk kita. Isi itu penting, tetapi kita perlu ingat bahwa kemasannya juga harus penting. Itu juga penting. Karena itu kita perlu mengemas dengan baik. Ya. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan mencoba mengenali perbedaan pria dan wanita dalam berkomunikasi. Nah, ini adalah satu catatan yang umum, artinya pada umumnya seperti ini, tapi tidak selalu. Ya, ada pria yang agak melenceng dari sikap cara berpikirnya atau perbedaan pandangannya, tapi nggak apa-apa, kita lihat saja bersama-sama. Yang pertama adalah pria itu berpikir terkotak, fokus pada satu hal. Sedangkan wanita itu berpikir global, kait-kait. Jadi ketika seorang suami misalnya pulang, dia begitu dikuasai oleh pekerjaannya, dan dia pengen istri mendengarkan, dia berpikir hanya pada pekerjaannya saja yang ingin dia sampaikan. Sementara seorang istrinya, pasangannya, seorang wanita, karena secara umum, sekali lagi tidak 100%, pada umumnya wanita berpikir global, maka sambil dia berbicara tentang mendengarkan tentang keluhan suaminya, dia berpikir juga tentang masakan, apa yang terjadi sore nanti atau pagi tadi, atau bahkan mungkin hari esok atau kemarin. Jadi ketika seorang suami menyatakan sesuatu, cenderung pada terfokus pada satu hal saja, tidak peduli yang lain, sementara wanita pada umumnya mengaitkan satu hal dengan lain. Tipe komunikasi atau informasi yang disampaikan, pria itu singkat, padat, jelas. Ya, jadi ada seorang hamba Tuhan pulang dari satu retreat, ya istrinya nanya, "Pak, bagaimana pelayanannya?" "Oh, baik, sudah cukup." Ya, nah itu adalah tipikal seorang pria. Baik. Untuk istrinya perkataan baik itu sama sekali tidak cukup. Di mana baiknya? Siapa aja yang datang? Gimana suasananya? Nah, detailnya semua ditanyakan ya. Nah, kalau si suaminya tidak bijaksana, loh, memangnya saya buku tamu, saya pinjam dulu buku tamunya siapa aja yang hadir begitu ya. Tetapi para suami ya harus mengetahui bahwa itulah seorang wanita, ya, seorang ya istri kita punya pola pikir, dia ingin tahu bukan hanya hasil akhir dari kunjungan kita atau pelayanan kita di satu retreat, tapi dia ingin kalau bisa mengikuti suasana retreat itu bagaimana. Jadi tidak heran kalau suaminya bilang, "Oh baik," sama sekali tidak memuaskan hati. Nah, kalau hal-hal seperti ini tidak dijembatani, artinya yang pria tidak mau tahu pola pikirnya yang wanita, dan yang wanita tidak mau tahu pola pikir pasangannya, ya akhirnya komunikasi di antara keduanya menjadi tidak baik. Istrinya akan berpikir, "Loh, saya udah berdoa kok hasilnya cuma singkat, baik." Sementara suaminya akan berpikir, "Loh, kok panjang-panjang benar, saya harus buat laporan segimana panjang," begitu. Jadi
perlu kita mengetahui, dan kalau kita melakukannya dalam kasih, yang pria akan mengerti kebutuhannya yang wanita juga akan mengerti keterbatasannya yang pria. Tapi kemudian bersama-sama mencoba melengkapi hal itu. Hal yang lain adalah pria cenderung berpikir rasional, ya. Wanita emosional. Sekali lagi, tidak 100% pria atau wanita seperti itu. Ada yang sedikit mungkin berkebalikan begitu ya. Tetapi pada umumnya seperti ini. Saya punya cerita nih, kejadian nyata di Bandung ya, awal-awal pelayanan. Ada sepasang pelayan Tuhan, pria dengan wanita, boncengan naik motor pulang habis pelayanan. Pas di satu simpang jalan, dia melihat ada sepeda motor yang tergeletak di tengah jalan begitu, dan ada penumpang pengemudinya juga jatuh tergeletak. Nah, rupa-rupanya itu hujan, si orang yang naik motor ini pakai jas hujan begitu. Nah, karena tidak teliti, maka si ujung jas hujannya itu berkibar, kena angin, kena hujan, lalu masuk ke rantai. Rantai motornya itu tidak ditutup, dimasuk. Lalu terlibat di situ sehingga dia tertarik dengan jasnya itu nggak siap, jatuh. Nah, yang wanita langsung sama-sama pekerja Tuhan, ya, melayani satu sektor di pelayanan sektor waktu itu. Yang wanita bilang, bang, itu berhenti loh. Ada orang yang perlu kita tolong, kecelakaan. Lalu si pekerja prianya bilang, tunggu dulu, jangan-jangan dia cuma pura-pura jatuh, dia begal, dia mau berbuat jahat begitu. Nah, ini adalah satu gambaran. Mereka kemudian menceritakannya sambil tertawa, bagi berkat sambil tertawa-tawa. Tapi ini satu gambaran. Yang wanita berbicara dari sisi emosinya, harus ditolong. Yang pria, tunggu dulu, ini benar atau enggak, pura-pura atau enggak begitu. Nah, itulah satu gambaran. Sekalipun sama-sama pekerja Tuhan, habis melayani satu persekutuan begitu ya. Tetapi ketika melihat satu hal yang sama, mereka punya pola pikir yang berbeda. Nah, pola pikir ini mau tidak mau masuk dan ikut mengambil bagian ketika seseorang berkomunikasi. Karena apa yang keluar dari mulut komunikasi itu keluar dari pikiran juga, ya. Dan kalau perbedaan yang terjadi dalam pola pikir akan terbawa dalam komunikasi yang Oke, ya. Jadi kita melihat bahwa perbedaan antara pria dengan wanita ini seringkali menjadi satu hal ya yang menyumbang komunikasi tidak sampai begitu ya pada keinginan kita gitu ya. Nah, dan kita akan melihat ada beberapa hal ya yang merupakan penghalang dari komunikasi ini. Kita perlu menyadari ini ya, dan kalau memang kita sering melakukannya, kita perlu bertobat ya, sambil terus berharap agar komunikasi baik kita dengan pasangan ataupun juga dengan orang-orang lain bisa diperbaiki. Jadi kami hanya membahas 3 hal ini, pasti lebih dari ini ya, penghalang komunikasi, tapi kami hanya membatasi 3 poin ini. Ya, yang pertama adalah percakapan batiniah, dan kemudian kita adalah seseorang yang senang memotong pembicaraan, atau kebalikannya, kita menutup pintu komunikasi. Nah, saya akan sedikit menjelaskan apa yang dimaksud dengan percakapan batiniah. Mungkin banyak juga ya di antara teman-teman Bapak Ibu gitu yang sering juga melakukannya. Jadi percakapan batiniah itu adalah percakapan yang terjadi di dalam batin kita. Ya, kita tidak mengungkapkannya secara ya dengan mulut kita begitu ya. Jadi orang yang bersama-sama dengan kita tidak mendengar kita, tetapi itu ada di dalam batin kita. Ya, itu ada di dalam diri kita. Mungkin kalau yang mengerti ya bahasa Inggrisnya ya self-talk gitu ya. Jadi berbicara dengan diri sendiri. Nah, sebagai contohnya nih, saya akan coba tunjukkan. Nah, ini gambar apa? Coba mungkin boleh dibuka lagi. Ya, boleh di-unmute lagi. Ini gambar apa, teman-teman? Lemon. Lemon. Rasanya apa? Lemon. Asam. Rasanya
atau manis. Oh, ada manisnya juga. Mungkin kalau di lemonnya ada manisnya juga ya. Oh, pakai Ya. gula mungkin. Bisa ya. Kena bikin jus lemon gitu pakai gula ya. Jadi Nah, juga ya. Oke. Nah sekarang kita bayangkan ya sambil ya teman-teman coba lihat, aduh itu lemonnya luar biasa ya cantiknya. Pada satu hari gitu ya, yang aduh lagi rupanya lagi panas-panas begitu ya. Kemudian kita membayangkan lemon ini ya. Kemudian kita bayangkan seandainya gitu ya, kita peras air lemon ini dan kemudian kita minum begitu ya. Kira-kira apa yang teman-teman rasakan sekarang? Asam. Rasa asam. Terus ada nggak perbedaan atau perubahan yang kita rasakan selain rasa asam? seger. Seger. Oke. Ada yang kemudian air liurnya keluar? Maksudnya ya mungkin tidak sampai keluar mulut begitu ya. Tapi merasa di dalam mulut tuh air liurnya tambah banyak. Jumlahnya bertambah. Ada? Ada ya. Ini menggambarkan ya, ketika kita membayangkan sesuatu atau memikirkan sesuatu, maka tanpa kita sadari, ya, tubuh kita merasa ya, diri kita merasa bahwa itu benar-benar terjadi. Oh Dan my God. seringkali hal seperti ini dialami oleh orang-orang yang memiliki melakukan tadi ya, melakukan percakapan batinnya. Jadi sesuatu yang sebenarnya tidak real, ya, tidak benar-benar ada, tidak terjadi, itu bisa dirasakan seakan-akan itu suatu kebenaran. Ya, karena itu kita perlu hati-hati. Ya, Filipi 4 ayat 8 katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi, saya percaya bahwa Rasul Paulus ketika menulis bagian ini, dia mengerti sungguh-sungguh, walaupun saya nggak tahu ya apakah dia pernah merasakan lemon itu seperti apa gitu ya. Tapi paling tidak dia menyadari bahwa apa yang kita pikirkan itu bisa berdampak terhadap ya kesadaran kita, seakan-akan itu menjadi satu hal yang real terjadi dan pasti itu juga akan berdampak baik di dalam kata-kata kita, baik di dalam persepsi kita ya, maka itu akan sangat berpengaruh. Karena itu ya kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan untuk kita belajar melakukannya. Ketika kita mulai berpikir yang tidak baik tentang seseorang, atau barangkali ya satu kali ketika kita bangun dan siap-siap menghadapi satu kesibukan yang luar biasa sepanjang hari itu, kemudian ketika kita melihat pasangan kita kok enak-enakan tidur begitu ya, itu bisa loh pikiran kita berpikir sesuatu yang tidak benar gitu ya. Kita pikir oh dia tahu hari ini sibuk jadi ya dia tidak mau membantu jadi dia tidur seakan-akan ya badannya tidak sehat dan sebagainya. Nah, karena itu kita perlu mengawali sejak pikiran kita, batin kita. Kita perlu berhati-hati agar kita tidak menangkap satu hal yang salah. Baik, saya ingin tambahkan ya, dari pengalaman kami, kali terjadi si Lydia, kami naik mobil berdua, lalu Lydia turun, masuk ke toko sebentar untuk satu keperluan, tapi karena kita mau cepat pergi, jadi kita tidak parkir, karena juga susah cari parkir. Saya tunggu di satu tempat, dia jalan, lalu saya tunggu di mobil dulu. Nah, bisa saja terjadi nunggunya lebih lama dari yang kita antisipasi. Jadi saya lihat jam, 7 lebih, ya kira-kira 5 menit lah, kembali ke 10 menit. Tiba-tiba sampai 12-13 menit tidak kembali begitu. Nah, mulai berpikir, jangan-jangan ini dia ketemu orang di sana. Mungkin dia lagi enak-enak ngobrol. Nah, ini pikiran batinnya ya. Lalu, di sini saya kepanasan. Mobilnya mungkin bagian tempat itu, bagian sinar matahari. Oh,
Nah, ini semua akan menambah, itu bisa TikTok dalam pikiran. Sedemikian, sehingga ketika akhirnya dia kembali ke mobil, ya saya nanya, kok lama mah? Tapi nadanya nggak seperti itu. Kok lama mah? Lebih tinggi ya. Dan kita belajar nih bahwa nada bicara do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu awalnya dari mana bisa berpengaruh. Gitu. Sehingga akhirnya hubungan kita tidak baik. Nah, kita belajar. Yang saya katakan, tidak semua kesalahan dilemparkan pada si jahat. Kita juga harus belajar. Gitu. Nah, sekarang kami sudah belajar. Jadi kalau dia mau turun sebentar, entah bayar air atau antri apa begitu ya, nah ada yang namanya WhatsApp ya. Jadi dia bilang, antriannya Pak ada kira-kira 5 orang atau 10 orang, loket yang buka 2. Saya udah bisa bayangkan, oh kalau begitu akan segini lamanya. Itu dari Lydia-nya. Dari saya belajar juga. Artinya, saya belajar mempercayai bahwa istri saya tidak main-main, bahwa istri saya tidak mengulur-ngulur waktu. Kalaupun dia ketemu orang, pasti dia akan berbicara secepat mungkin supaya cepat kembali ke mobil. Nah, sama-sama kita saling membangun. Ya. Dengan adanya teknologi, semua jadi lebih mudah. Kan? Bilang, oh, kalau begitu mah kita batalkan saja bayar rekeningnya hari ini, nanti saja, karena kita perlu lebih cepat. Oke, kita batalkan. Gitu. Nah, tapi kalau, oh sekarang udah tinggal sekian nomor lagi, kemarin kami ngambil dari bank juga sama ya. Walau karena ada PPKM, jumlahnya terbatas, dia nunggu di mobil. Setelah hampir harus ngitung uang dan sebagainya, ya dia bisa masuk pada waktu. Nah, jadi ada hal-hal yang harus kita pelajari. Saya tidak ingin mengajarkan bahwa segala sesuatu saat datang ikat tolak keluar langsung beres. Kadang-kadang kita yang harus belajar. Betul, si jahat bisa meminta belajar. Tapi kita juga harus belajar dengan teknologi, dengan pengalaman, supaya kita tidak digosok oleh pikiran kita atau oleh. Nah, hal yang kedua yang harus dihindari, yang merusak komunikasi adalah memotong pembicaraan. Ya, saya tidak sebutkan, tapi ada satu saluran TV, dan di saluran TV itu ada satu acara yang kalau teman-teman ikuti, satu orang ngomong, yang lain belum bisa. Rasanya tuh bangga sekali kalau bisa motong pembicaraan orang. Ya, saya selalu tidak tahan untuk menonton. Ya saya pindah saluran atau saya matikan sama sekali TV-nya. Karena sebelum orang lain yang satu bicara sudah dipotong. Gitu. Nah kalau kita lihat pada masa pemilu ya, pilpres ya, itu ada debat selalu dipandu dengan baik, ada jam bicara. Nah, sebenarnya hal itu bisa kita praktekkan juga di rumah kita. Ketika kita berbicara, kita ingat bahwa kita sedang yang mendengarnya. Ketika saya bicara, ya dia bisa ingat, oh saya perlu belajar mendengarkan. Tapi saya perlu belajar juga bahwa jangan kelamaan saya bicara. Saya perlu stop di satu tempat. Oke, menurut Mama bagaimana? Supaya ada tik dan ada tok, tidak tik-tik-tik saja atau tok-tok-tok, tapi selang-seling. Itulah namanya kita saling menghargai ya, lawan bicara kita. Dan kalau kita mengasihi pasangan kita, tentu kita cukup rela mau melakukan ini. Tapi sekali lagi, memotong pembicaraan itu hal yang sangat merusak komunikasi. Sehingga akhirnya yang nada bicara jadi naik, emosi juga meningkat begitu ya, sehingga ada meninggi dan sebagainya. Tidak baik, semuanya merusak. Nah, hal yang lain adalah menutup pintu komunikasi. Pada umumnya, tidak semua, sekali lagi, tapi pada umumnya, ya pria cenderung, kalau dia merasa tidak nyaman, ya dia sudah tidak usah berkomunikasi saja. Atau dia mengalah, diam, itu tidak puas hatinya. Nah, kita perlu belajar. Saya belajar karena saya ada 4 bersaudara. Nah, waktu ya biasalah saudara ada kadang-kadangnya ribut. Gitu. Akhirnya ibu saya mungkin karena kesel ya, anaknya ribut bicara, kalian ini ribut, udahlah lebih baik nggak usah ngomong kalian satu sama yang lain, jadi nggak berantem. Bener sih ya, kalau nggak ngomong ya nggak berantem. Salah satu cara untuk mencegah miskomunikasi adalah jangan berkomunikasi, nggak mungkin miss gitu kan. Tapi jelas itu bukan satu solusi. Ya.
kita belajar komunikasi diperlukan. Kalaupun salah, kita cari salahnya. Nah, menutup pintu komunikasi itu memang menghindari pertengkaran begitu. Tapi ibu saya menyesal karena saya dan kakak yang pas di atas saya pernah sampai 6 atau 7 tahun lamanya tidak saling berbicara. Mula-mula ibu saya tenang, ya lebih baik begitulah, jadi nggak berantem melulu. Lama-kelamaan dia berpikir juga ya, akhirnya dia menyesal, dan puji Tuhan akhirnya kami berdamai. Sekarang kami tidak lagi fokus bicara, selalu berkomunikasi melalui WhatsApp. Nah, jadi saya selalu mengatakan jangan pernah menutup pintu komunikasi, karena begitu kita menutupnya akan ada kesulitan ketika kita membukanya. Jadi kalau saya sedang merasa tidak nyaman, baik pada istri maupun pada anak, ya kesel-keselnya saya dengan anak-anak misalnya, ketika mereka bilang, Pak, saya pergi dulu, saya pasti jawab, saya tidak pernah tidak jawab. Jadi saya katakan, baik, minimal itu. Kenapa? Karena begitu saya tidak jawab, mereka tidak mau ngomong lagi. Dan mereka akan berpikir, saya udah ngomong, nggak diwaro, ya, nggak diperhatikan, ya buat apa saya ngomong. Nah, saya yang kesulitan membangun komunikasi. Jadi, jangan pernah menutup pintu komunikasi karena sulit nanti kita membukanya. Oke? Nah, jadi bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang efektif ya setelah kita melihat beberapa hal yang patut kita hindari karena itu akan membuat komunikasi kita menjadi terputus dan tidak sampai. Jadi kami akan bagikan beberapa hal. Yang pasti adalah kita belajar untuk menjaga hati. Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupannya. Dan kita perlu menyadari ya bahwa hati kita itu akan apa yang ada dalam hati kita itu akan terpancar melalui kata-kata kita. Ya, suka atau tidak suka itu tanpa kita sadari itu akan terjadi. Ya, seorang yang pahit hatinya, walaupun dia berusaha mengemas sedemikian rupa kata-katanya, tapi pasti orang akan merasakan ada kepahitan di balik itu semua. Karena itu ketika kita mau baik dalam kata-kata kita, maka yang harus kita lakukan adalah kita menjaga hati kita. Ya, bagaimana agar hati kita ini menjadi baik sehingga kata-kata yang kita katakan itu baik. Ya. Nah, ini adalah hal yang pertama yang harus kita lakukan. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita? Ya, semua itu bisa kita lakukan ya melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jangan kita menyimpan apapun juga ya, baik itu kekecewaan atau itu luka-luka emosi kita atau hal-hal yang memang kepahitan, geram dan sebagainya, duka, semua itu harus kita hindari ya, sehingga memang hati kita adalah menjadi hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang lapang, hati yang bisa memancarkan sesuatu yang baik yang memberkati orang lain. Baik. Nah, hal yang kedua yang perlu bisa kita lakukan membangun komunikasi adalah karena kita berusaha menciptakan hubungan atau suasana yang baik. Jadi, misalkan ketika seorang suami pulang dari pekerjaan, bagi saya, itu adalah hal yang paling rawan. Jadi saya cukup bisa mendengar kabar yang tidak baik, negatif begitu. Tapi tolong jangan pas saya baru pulang kerja sampai tentu berapa kali colongan ya ketika anak-anak ribut pas saya baru masuk pintu begitu ya, atau si Lydia bilang sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak kabar buruk lah begitu. Akhirnya kami belajar, saya katakan pada mama, tolong kalau ada yang seperti ini, tolong beri saya waktu istirahat 5 atau 10 menit, lalu baru disampaikan. Dan itu hal yang bisa dipelajari. Ada titik-titik lemah dalam diri kita, waktu-waktu yang kita tidak siap, tombol kita sangat sensitif, ya.
Kalau kita saling mengasihi dan mau memperhatikan, menghargai, maka kita mencoba mencari waktu yang lebih baik dari waktu yang paling buruk itu. Kadang-kadang ya tidak selamanya urusan itu bisa ditunda terlalu lama dan keputusan yang perlu diambil, tapi juga kita bisa menciptakan suasana. Ini ada hal yang perlu cepat diputuskan, sehingga walaupun memang waktunya belum the best begitu, ya tapi karena harus cepat diputuskan dan berhubungan dengan orang lain, kita bisa lebih siap. Pilih kata-kata, pilih waktu, pilih suasana yang baik untuk membangun komunikasi yang Ya, perlu juga kita mengingat bahwa ketika kita berkomunikasi, maka kita perlu berkomunikasi dua arah, ya. Jadi kalau komunikasi yang hanya satu arah itu bukan komunikasi yang baik, ya. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang dua arah. Jadi bukan hanya salah satu orang yang mendominasi pembicaraan, tetapi dia perlu memberikan kesempatan juga bagi pihak lain untuk berbicara dan menyatakan pendapatnya. Ya, jadi karena itu kita tadi sudah melihat ya bahwa kita jangan sampai terutama dua hal yang terakhir itu ya, apakah kita memotong pembicaraan sehingga ya pembicaraannya menjadi pembicaraan yang komunikasi satu arah, atau yang kedua kita menutup pintu komunikasi sehingga hanya pihak lawan kita yang berkata-kata ya. Jadi kita tetap usahakan untuk ini bisa terjadi dua arah. Oke, baik. Nah, hal yang terakhir ya bahas untuk membangun komunikasi yang efektif adalah gunakan kepekaan dalam berkomunikasi. Sekali lagi, ini adalah satu hal yang perlu dilatih. Kalaupun kita gagal, pasangan suami istri, kita lihat gimana gagal, kenapa? Kapan harusnya kita berhenti bicara? Berkali-kali dia mengatakan, oke, kita stop dulu sampai di sini, karena nanti kita akan lanjutkan, karena suasananya tidak lagi kondusif. Gunakan kepekaan. Nah, kami kutip dua ayat ya, yang perlu diperlakukan secara seimbang. Matius 5 ayat 37 itu, hendaklah kamu berkata ya di atas yang ya dan tidak di atas yang tidak. Jadi singkat kata, kejujuran apa adanya mungkin. Tapi Efesus 4 ayat 29 berkata, pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Ya, perkataannya sudah baik, tujuannya baik untuk membangun, tapi ada satu lagi, di mana perlu. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus berbohong, mengatakan yang baik-baik saja, walaupun kalian tidak baik. Tetapi ada waktunya dan mungkin kita perlu menunda ya, sesuatu itu sampai lawan bicara kita siap. Jadi ini ada keseimbangan. Gitu ya. Baru saja siang tadi kami dapat satu WhatsApp ya, dari satu orang. Dia sedang ikut kuliah begitu di satu tempat dan perlu nilai karena ada pemberi beasiswa. Nah, dosennya ini belum bisa mengeluarkan nilai. Nah, lalu dia langsung menulis kata, gimana sih badan pendidikan yang baik ini kok mengasih? Ya, benar apa yang dia katakan, tidak salah, tidak bisa dipersalahkan, tapi saya kira kurang bijak juga. Ya, ketika siapapun yang mendengar ditunjuk kesalahannya seperti itu, ya pasti akan geram begitu ya. Nah, jadi bukan berarti kita harus berpura-pura manis, tidak, tapi pakai kata-kata perasaan gimana, kapan, apa yang harus saya pilih, gitu ya. Jadi perlu bijaksana dan di sini kita bisa berdoa mohon hikmat, Tuhan apa yang harus saya sampaikan supaya lawan bicara kita, pasangan kita, anak kita bisa mengerti dengan yang baik, memilih kata-kata yang baik dan menggunakannya di mana perlu, bukan sembarangan. Pokoknya ini benar, ya saya terabas saja. Tidak sevulgar itu, gitu. Jadi perlu satu hikmat. Berikut ini ada beberapa tips juga atau beberapa tahapan ya yang bisa membangun, yang bisa kita pakai gitu ya untuk membangun komunikasi kita dengan pasangan. Ya, kami menghadapi beberapa pasangan yang memang mereka mengalami kesulitan
untuk membangun komunikasi. Ya macam-macam keluhan yang diberikan ya. Ada yang mengatakan bahwa ya saya susah kayaknya saya nggak bisa berkomunikasi dengan pasangan saya. Bawaannya maunya marah aja, nggak bisa ngerti dan sebagainya. Ya, sulit bagi kami ya yang berada di luar kehidupan keluarga mereka untuk menilai begitu siapa salah, siapa benar. Tetapi saya percaya bahwa ada cara yang bisa menolong kita untuk kita bisa membangun komunikasi. Ya, karena komunikasi ini menjadi satu hal yang penting untuk kita para pasangan suami istri. Nah, ada tahapan yang pertama adalah sesuatu yang sangat ringan sekali, yaitu menceritakan apa yang terjadi. Jadi kami waktu itu juga menghadapi sepasang suami istri ada di dalam kelompok PA kami. Suaminya ini begitu pendiam orangnya. Ya pendiam sekali dan sehingga suaminya ini dia mengatakan saya mengalami kesulitan ya untuk berbicara dengan dia. Ya yang kami lakukan adalah coba mulai dari hal yang sederhana ya, menceritakan apa yang terjadi. Ini adalah satu hal yang netral begitu ya. Mungkin kalau kita lihat di acara berita di TV, di situ ada reporter begitu yang menceritakan sekarang terjadi kemacetan begitu karena ada PPKM dan ada pengalihan jalan dan sebagainya. Hanya melaporkan sesuatu yang terjadi. Ya. Tapi ini adalah satu hal yang bisa mengawali untuk kita bisa memulai komunikasi. Nah, kemudian ketika kita cukup terampil ya untuk menceritakan apa yang terjadi ya, baik si suami ketika dia pulang ke rumah dia ceritakan semuanya begitu kayak laporan begitu ya, atau si istri yang proaktif menanyakan Pak gimana tadi jalannya dan sebagainya. Nah, kemudian ketika sudah cukup terampil dengan yang pertama ini kita bisa mulai melatih hal yang kedua, saling membangun. Ya, dalam saling membangun ini kita belajar untuk memberikan kata-kata yang membangun pasangan kita. Ya, sebagai contoh ketika kita menghadapi pasangan kita down dan sebagainya, kita melihat dia murung, ya walaupun mungkin terutama beberapa pria ya agak sulit untuk menceritakan isi hatinya begitu ya, berbeda dengan wanita yang ketika mereka mengalami masalah mereka cenderung mencari orang untuk bercerita gitu ya. Walaupun kita tidak tahu masalahnya ya, seorang istri bisa saja mengatakan kata-kata yang membangun. Ya, saya ingat ketika kami belum menikah ya waktu itu saya ya ada sedikit masalah terus terang saya lupa apa persisnya sekarang ya. Tapi paling tidak waktu itu pacar saya melihat, wah kok kenapa ya pacarnya kelihatan kok kayak agak murung hari ini. Maka yang dia lakukan adalah, ya waktu itu dia menyanyi ya, I see Christ in you. Ya, seperti itu. Dan itu adalah termasuk kata-kata yang saling membangun. Ya mungkin itu dalam bentuk lagu, tapi kita bisa ucapkan dalam kata-kata. Ya, mengucapkan sesuatu yang memang membangun, yang mengembalikan spiritnya, ya, yang letih lesu jadi disegarkan, begitu ya. Atau kata-kata pujian itu bisa dilakukan, ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita belajar untuk mengutarakan rasa syukur. Ya, tidak salah untuk kita mengucapkan ya terima kasih gitu kepada pasangan kita ketika dia melakukan sesuatu yang baik gitu ya. Sesuatu yang menolong kita. Kemudian juga kita nyatakan juga saya bersyukur untuk memiliki pasangan seperti kamu gitu ya. Dan kita ungkapkan gitu hal-hal yang baik yang ada pada pasangan kita. Saya percaya ya ketika kita sering melakukan itu, maka komunikasi di antara kita ya di antara para pasangan ini pasti akan bertambah baik. Nah, anak tangga yang terakhir, anak yang keempat itu adalah yang lebih serius, yaitu kalau pasangan ini sudah belajar anak tangga yang pertama, yang kedua, yang ketiga, maka yang
harus terjadi kemudian adalah mereka bisa saling memperingatkan. Pak, hati-hati. Saya merasa tidak apa-apa. Kalau suami rumah, hati-hati. Jadi ini satu hubungan yang sudah begitu terbuka. Kami tidak menyarankan bahwa untuk pasangan yang sedang bermasalah, mulai dari anak tangga yang keempat, wah bisa berantem, bisa meledak. Justru kami sarankan yang satu dulu, yang kedua, setelah yang kedua, yang ketiga, perlu waktu. Tetapi targetnya adalah mereka bisa bicara terbuka dan saya merasa bahwa ini, saya pikir bahwa harusnya seperti ini. Oke? Nah, saling bisa memperingatkan sedemikian tanpa menghasilkan satu keributan atau ketegangan atau konflik. Yang hal yang satu, yang kedua, yang ketiga lebih kecil, mungkin tidak ada peluang untuk menghasilkan konflik. Yang keempat ini ada, tetapi ingat, kita perlu belajar. Saya ingat satu cerita yang kami dengar, kami baca satu buku itu orang suami di Amerika kejadiannya, pulang dari pekerjaan dan dia bercerita dengan antusias pada istrinya, Mama, saya baru saya sudah buat investasi dengan teman saya di satu bisnis sekian, cukup besar ya, 100.000 US dollar ya, waktu itu. Nah, istrinya merasa tidak nyaman dengan ini. Kenapa? Kok saya merasa tidak nyaman? Saya tidak enak dengan ini. Kenapa? Suami sudah terlanjur memutuskan menyerahkan uangnya tabungan mereka. Nah, si suaminya bertanya, di mana salahnya? Istri pun saya nggak tahu. Ya, saya bersyukur sekali suami adalah seorang aku akan Tuhan. Lalu dia pergi ke temannya keesokan harinya dan dia cabut investasinya. Ya habislah dia digoblok-goblokin. Ya. Lihat di mana risikonya. Tetapi akhir dari cerita itu adalah kepekaan si istri dan keberanian si istri untuk menyatakannya, keterbukaan si suami untuk dikoreksi, ternyata bukan sekedar menyelamatkan tabungan mereka dalam jumlah yang cukup besar, tetapi bahkan juga menyelamatkan si suami dari penjara. Karena rupanya bisnis itu berkembang begitu rupa besar-besar lalu kolaps dan banyak orang merasa dirugikan dan akhirnya harus masuk penjara dan akhirnya mereka bisa mensyukuri. Jadi satu gambaran bahwa kita perlu belajar. Kita tidak ujuk-ujuk sampai pada yang keempat, ya belajar dari yang satu, anak yang kedua, tiga, dua. Baik? Ya, yang pasti ada, kami percaya ya bahwa tidak ada konflik seberat apapun ya yang tidak dapat diselesaikan ketika kita belajar untuk memiliki komunikasi yang baik ya. Karena itu ini adalah satu yang harus kita kembangkan. Ya, yang pasti ada satu ayat yang akan kami berikan sebagai penutup dari sesi kita ini di dalam Kolose pasal 3 ayat 14, karena dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukannya dan menyempurnakan. Jadi apapun juga masalah yang kita hadapi, seberat apapun konflik bahkan di antara para suami dan istri, maka ketika kita menggunakan kasih itu sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan, saya percaya bahwa apa yang dipersatukan oleh Tuhan itu tidak akan diceraikan oleh manusia dan juga oleh konflik. Ya, puji Tuhan. Terima kasih ya untuk waktu yang diberikan. Mungkin setelah ya kita berdoa, setelah itu silakan kalau ada yang mau bertanya ya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan adalah Allah kami yang membuat banyak bahasa, tapi juga mempersatukan bahasa-bahasa dari bangsa-bangsa itu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami hidup dengan sempurna, khususnya dalam hubungan kami dengan pasangan kami, suami dan istri, dalam pekerjaan Tuhan, rekan-rekan kerja kami, supaya kami juga boleh sepenuhnya memiliki kepenuhan berkat Tuhan, karena kami memiliki komunikasi yang baik. Hamba-Mu berdoa, melalui pasangan ini ada doa-doa kesepakatan yang kuasa
dan besar kuasanya, karena mereka bisa mengkomunikasikan ide, pikiran, beban, perasaan, bahkan juga pesan Tuhan kepada mereka bisa saling disampaikan, suami kepada istri, istri kepada suami, dan juga orang tua kepada anak dan sebagainya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau kami sudah masuk dalam masa diskusi, terus kami berdoa, Roh-Mu memimpin kami dan mengupas segala sesuatu yang selama ini tertutup bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, silakan. Bagaimana caranya? Mungkin ada moderasi atau siapa aja yang mau bicara begitu. Silakan. Ya, baik. Kok ini mungkin saya mau bertanya, ya. Ya, yang pertama, gimana cara melatih komunikasi nonverbal yang baik? Nah, misalkan, ya kalau saya sih mungkin seringnya begini kok. Jadi saya tidak sadar kalau intonasi suara saya itu tinggi. Istri saya bilang, loh kok suaranya tinggi gitu kan? Padahal sebenarnya dalam pemikiran saya bukan mau marah sebenarnya, tapi menegaskan. Nah, itu beberapa kali. Jadi mungkin apakah ada cara untuk melatih komunikasi nonverbal ini? Apa mungkin yang kita biasanya mungkin ceplos-ceplos ngomongnya, lalu ya gitulah ya. Kok termasuk juga mungkin bahasa tubuh dan lain sebagainya. Apakah ada tips-tips ataupun cara melatih bahasa nonverbal yang baik? Terima kasih kok. Yang paling sederhana adalah belajar dari kesalahan. Ya, memang orang-orang yang menikah dari suku yang berbeda sering menghadapi masalah ini. Ya. Orang dari suku Jawa misalnya, Chinese menikah dengan orang dari yang Sumatera, suaranya keras-keras di sana. Nah, udah gitu bicara matanya melotot juga ya. Dia bilang, saya selalu dipelototin, ya memang matanya besar begitu ya. Baik, tapi saya kira perlu keterbukaan. Jadi kalau seorang istri merasa bahwa sikap itu, apakah bicara nadanya terlalu tinggi, apakah membentak, dia merasa tidak nyaman, nah tentu tidak pada saat itu ya, pilih waktu yang baik, bahwa Pak, Mama, saya merasa tidak nyaman dengan hal dan dua orang ini sepakat untuk membangun komunikasi yang baik, apalagi tadi RPA mengatakan kasih, kenakan suatu kasih, yang saya senang perkataan akhirnya mengikat, tapi terakhir menyempurnakan. Jadi kalau kita mau sempurna, dan kasih ini bisa menyebabkan kita memperhatikan kenyamanan yang dialami. Tentu tidak bisa berubah dari orang yang tadinya bicaranya keras, meledak-ledak, tiba-tiba menjadi lemah lembut, yang mungkin tidak bisa. Tapi dengan berjalannya waktu, sekali lagi, berkaca atau bercermin pada kesalahan, kegagalan, cobalah evaluasi. Jadi misalkan terlibat dalam pertengkaran suami dengan istri, coba lihat, gimana ya? Kapan tadi nada bicara mulai panas? Oh, harusnya saya berhenti di sini. Nah, kita pikirkan, oh, harusnya berhenti. Nah, nanti lain kali kita bisa berhenti di sini. Mungkin lain kali masih gagal lagi. Jadi kita coba lagi. Karena kalau kita mengasihi seseorang, tentu kita mau berkorban. Ya, dari sisi lawannya juga sama. Kalau sudah ada bicaranya tinggi dan sebagainya, dia berkali-kali mengatakan bahwa oke, kita stop dulu sampai di sini, nanti kita lanjutkan karena kayaknya belum siap kalau nada bicaranya udah terlalu tinggi begitu. Kadang-kadang saya bilang, Mbak, saya tidak senang dengan ada mama bicara seperti itu. Kita perlu menyatakan tanpa tersinggung, itu adalah perasaan kita yang sebenarnya.
selama kedua belah pihak itu segimanapun berbedanya, suku atau latar belakang, gitu ya, tapi selama ada kemauan untuk menjadi lebih baik, ada kasih untuk memperdulikan, memperhatikan kebutuhan yang lain, mengutamakan kebutuhan yang lain, semua itu bisa menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Jadi sekali lagi saya tidak menjanjikan klik sulap simsalabim besok langsung semua beres. Biasanya tidak. Dan kadang-kadang ya ketika saya terlibat dalam pembicaraan, saya tahu bahwa ini harus stop bicara, ya udah, oke kita stop. Kadang saya mau bertanya, bilang oh, kayaknya tidak bijaksana bertanya, kita bisa menahan itu untuk hal yang lain. Baik, jadi sekali lagi kata kuncinya adalah belajar. Tapi kita tidak bisa belajar kekurangan kita di mana. Sebabnya ini adalah satu proses ya, bukan satu sulap simsalabim. Tidak ada yang klik sekedip mata, klik kanan lalu semua. Hal praktis juga, kalau misalnya nada bicara kita terlalu tinggi, memang gini, luapan emosi kita itu pasti akan nyata pada kata-kata kita ya, baik terutama intonasi dan juga tinggi atau rendah nada kita. Jadi yang bisa kita lakukan ya kita perlu agak sedikit turunkan begitu ya emosi kita ya. Cara yang paling mudah adalah kita menarik nafas panjang. Biasanya kalau kita terlalu bersemangat atau gimana itu bisa sedikit meredam gitu ya. Atau juga termasuk semangat dalam hal marah pun juga seperti itu ya. Ketika kita menarik nafas dalam, kemudian mungkin kita menghitung ya sampai hitungan tertentu yang 5 bagaimana, itu akan sedikit mengendorkan begitu ya ketegangan atau amarah kita bisa kita turunkan. Mungkin itu sangat praktis yang bisa dicoba. Oke, barangkali ada lagi. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya? Saya bertanya lagi kalau begitu, Koko. Boleh. Ini tadi kan ada tahapan-tahapan membangun komunikasi. Jadi memang disarankan untuk kita mulai dari tangga pertama, 2, 3, baru tangga keempat itu saling memperingatkan. Artinya sesuatu yang lebih berat sifatnya. Nah, seandainya nih, 1, 2, dan 3 belum terbangun. Padahal mungkin ada di bagian keempat ini untuk saling memperingatkan itu perlu segera dilakukan. Apakah kita harus menunda ataukah bagaimana baiknya? Ya, terima kasih kok. Baik. Kadang-kadang boleh saja dilakukan, tapi kalau pasangan ini memang belum siap, ya biasanya terjadi konflik. Tapi tidak apa-apa juga terjadi konflik, ya karena itu satu yang perlu evaluasi. Kalau saya dikatakan oleh waktu saya belajar sepeda, ibu saya bilang, kalau kamu belajar sepeda pasti pernah jatuh. Ya memang benar. Saya nggak tahu apakah ada pernah teman-teman yang bisa naik sepeda dan nggak pernah jatuh. Waktu saya coba, minimal saya pernah jatuh 1 atau 2 kali. Jadi bukan berarti tidak boleh, tapi mungkin kalau kita lakukan terlalu dini, ya jangan heran kalau hasilnya tidak baik. Begitu kita, oke, saya akan lakukan lagi, ya nggak masalah. Tapi kalau memang yang tadi kami contoh yang Julia singgung itu, memang suaminya belajar bicara aja susah begitu ya, apalagi istrinya cukup dominan gitu ya. Jadi suaminya masih nunggu ngomong, istri udah buru
menceritakan apa yang terjadi di rumahnya. Ya memang akhirnya suaminya makin jadi pendiam, istrinya makin lancar caranya. Nah, salah satu yang kami lakukan adalah suruh minta si suami ini tell the story, menyatakan apa yang dia alami di jalan, di sekolahnya, di tempat pekerjaannya, begitu ya. Jadi itu latihan. Tentu saja ada hal-hal yang perlu segera ditangani, bukan berarti tidak boleh, tapi kalaupun hasilnya ternyata kami jadi ribut, ya berarti memang sebenarnya belum siap untuk ada di anak tangga yang keempat. Ya gimana? Ya terus bertumbuh gitu. Berarti kalaupun dilakukan dan hasilnya tidak baik, tenang, kami belum sampai di sana. Maksud saya seperti ini berapa keluarga, Bang Ganda? Ini semua udah berkeluarga ya? Sudah kok, sudah. Kita dengan Ibu Dini ya. Kalau MRM Iya, ini iya. namanya siapa ya? Boleh saya tahu? Itu Dini kok Saya pakai tadi laptop. kok ada saya tadi ada Oh, ponsel pakai jadi dua. sekalian pakai ini. Ya. Oke. MRM. Soalnya kami belum pernah ke Malang, jadi Ya, Saya pernah ke MRM Malang, itu tapi Malang. baru Ya. tahun sebelum tahun 93. Bang Jese. Oh iya, lama sekali itu ya yang Iya, awal Bang banget. JC, betul. Salah. Bang Peter yang udah ada sama Kak Uci itu. kalau dari teman-teman nih pasangan-pasangan, masalah komunikasi yang paling sering dihadapi apa ya? Nggak apa-apa kan ya, Komsel kan saling terbuka. Iya, boleh, Ci. Silakan. Udah diwakilkan oleh Bang Ganda. Uhi mungkin pengantin baru. Baru 2 bulan. Tapi yang Baru tuh. Going dengan happy ya. iya. Tapi ini bukan diwakil-wakilin saya. Kalau Pak Sigit, ada ibunya. Maaf nih, saya belum kenal. Ya, saya pikir ya saya ada enggak ya di sini ya? Oh ini Griti Mercy ini anak saya ini. Griti Ini Mercy. enggak tahu ini yang Oh. lagi on. Pak Sigit dengan Ibu Griti. Sudah berapa tahun Pak Sigit? Saya tahun 2003 itu berapa tahun ya? Jadi belajar kenal dengan ibunya. Halo, Ibu. Ya, Pak Sigit. Halo. Halo Pak Pip. Namanya Saya Wahyu. Oh ya, Wahyu. Siti Mercy itu nama siapa anak? Anak nomor 2. Dia pakai laptopnya dia, jadi buat Zoom dia kan ada namanya. pola, iya. Kalau Pak Peter,
Peter Oh, Uci kayak kos. Oh, Uci. Iya. Udah berapa lama sorry menikahnya? Kenapa? Mau? Sudah berapa lama menikah? Ini Oktober besok tahun ke-11. Oh, Oh, 11 oke, tahun. 11 2010 berarti ya? Ya. Ya. Kami kenal satu pasangan, ya. Ketika waktu itu anaknya kan, ya namanya anak ya, kemudian ya udah besar gitu ya. Kemudian mereka memutuskan untuk punya anak lagi ya Pak ya. Jadi sementara anaknya udah besar-besar gitu ya, udah tinggal, udah tidak sedih mereka gitu merantau. Nah, mereka dan ada yang menikah, kemudian mereka memutuskan untuk punya anak lagi, tapi kan ya ada batas waktunya ya. Akhirnya mereka mengajak begitu ya, anak orang begitu untuk tinggal dengan mereka, menggantikan anak. Nah, sebenarnya kalau kami melihat ya pada waktu itu, kenapa kok bisa sampai kejadian seperti itu gitu ya. Satu pasangan yang sudah lama sekali menikah, kemudian seakan-akan mereka, kemudian anaknya udah nggak ada, mereka seperti gamang begitu ya, memerlukan ada mereka kehadiran anak yang lain begitu. Nah, kami melihat mungkin kejadiannya adalah karena mereka gagal untuk membangun komunikasi. Ya. Jadi kami sekarang juga berdua sudah 2019. Ya, ini sudah 2 tahun ya, 2 tahun lebih. Kami hanya tinggal berdua gitu ya, karena berdua lagi karena memang anak-anak sudah ada di luar gitu ya. Mereka sudah tidak lagi tinggal dengan kami. Dan kami merasakan gitu ya, bahwa seringkali ketika pasangan suami istri mereka kemudian dikaruniai anak, mereka merasa bahwa mereka begitu disibukkan ya rata-rata oleh anak. Jadi kalau waktu pacaran mungkin nggak ada bosan-bosannya begitu ya, kayaknya nggak pernah kehabisan kata-kata gitu. Kemudian memasuki masa pernikahan, tiba-tiba kayak keluh gitu ya, susah untuk berbicara, yaitu mereka mengalami masalah komunikasi. Nah kemudian ada kehadiran anak, mereka merasa begitu sukacita, mereka disibukkan seakan-akan punya kesibukan lain ya, mengurus anak begitu ya. Sampai pada saatnya anak itu adalah tamu di tengah-tengah keluarga kita. Ketika waktunya datang untuk anak-anak kita pergi meninggalkan kita dan mereka mulai menghadapi kehidupan mereka sendiri, kemudian baru kita menyadari bahwa kita tidak mengenal pasangan kita dengan baik. 2 orang asing. Ya, jadi ada 2 orang asing yang tertinggal di rumah dan itu menyedihkan sekali. Jadi harapan kami ya, teman-teman di sini ada yang baru mungkin beberapa bulan menikah, ada yang tadi 10 tahun atau mungkin lebih dari itu. Sekarang ya, sekarang waktunya untuk kita belajar gitu. Itu dimulai semua dari komunikasi. Ya. Jangan sampai waktu pacaran rasanya waktu begitu cepat berlalu gitu ya. Kita ngobrol terus menikmati itu, tapi ketika kita masuk ke dalam rumah nikah, kita lupa untuk berkomunikasi. Ya, jadi pesan kami untuk teman-teman yang mungkin lebih muda ya, pasti dari kami, ya jangan lewatkan waktu untuk kita bina gitu ya, baik kesatuan kita dengan pasangan kita, juga bagaimana kita bisa berkomunikasi yang baik dengan baik gitu ya dengan pasangan kita. Nah, berkali-kali ketika saya harus menghadapi orang, kantor yang saya takut, yang saya tidak nyaman, saya mendoakan maaf, tolong. Jadi kita bicara terbuka gitu, dan ya demikian pasangan kita bisa support kita sebaik-baiknya.
Oke, baik. Saya kira dari kami sudah cukup ya, kecuali kalau ada pertanyaan lagi. Saya mau bertanya. Ini sedikit. Saya itu sering bertengkar sama istri ini. Nah, terus ada anak-anak kan di rumah, kan gitu. Saya pikir pertengkaran kan wajar lah, ya, bukan pertengkaran yang besar sekali. Ya. Pertanyaan saya itu begini, bagaimana cara bertengkar yang tepat kalau ada anak-anak? Itu aja. Maaf Pak Sigit, anaknya umur berapa Pak? Anak saya umur berapa, Maya? 17 ya? 18. Yang besar 18, yang kecil 14. Ya. 18 dan 13. Oh, 13 ya? Ya, ini bertengkar ya Pak Sigit ya. Jadi kita perlu membedakan antara bertengkar dengan selisih pendapat. Oh. Kira-kira cukup jelas bedanya nggak Pak Sigit? Jadi Iya, kalau selisih bertengkar, Iya, mungkin lebih Mungkin ke selisih pendapat ya. Bukan oh bertengkar. berselisih pendapat Iya, ya. iya, iya. Oke. Ya, karena kalau bertengkar itu kan itu sudah terlihat kayak mungkin yang satu ngomong terus ya nada tambah tinggi, kemudian tambah Oh. cepat begitu ya. Enggak seperti itu. Kita bukan ya berarti selisih pendapat, Berbeda. berbeda pendapat. Untuk anak bapak dan ibu ya, yang boleh dibilang sudah usia yang cukup remaja dan juga masa boleh dibilang hampir liwat tidak untuk gitu ya perbedaan pendapat antara ayah dengan ibu. Tapi memang benar yang Pak Sigit tanyakan bagaimana caranya. Nah, bagaimana caranya yaitu kita perlu menjaga begitu ya supaya selisih pendapat ini tidak menjadi satu pertengkaran. Ya. Emosi kita masing-masing dan ketika sekali lagi ketika kita lihat wah ini udah kelihatannya teruskan nanti di pertengkaran di depan anak-anak itu yang harus dihindari. Tapi ketika kita mempunyai perbedaan pendapat gitu dengan pasangan kita, kita bisa menyatakan pendapat kita, kemudian mungkin pasangan kita menyatakan pendapat kita, dan kalau kita memang tidak bisa mendapat kata sepakat, ya mungkin bisa kita katakan ya kita selesai dulu sampai sini, kita tunda dulu, sambil nanti kita lihat mana yang kira-kira kesepakatan apa yang bisa kita dapatkan. Jadi memang kuncinya apa? Kuncinya ya penguasaan diri, begitu ya. Jadi saya percaya bahwa ketika kita memang memiliki kasih yang penuh begitu ya, kita juga pasti bisa menguasai diri gitu ya, sehingga kita tidak terpancing secara emosi. Biasanya kalau emosi kita sudah mulai terpancing, nah sekali itu yang menjadi pembicaraannya menjadi sesuatu yang tidak enak untuk didengar gitu ya, dan pasti anak-anak juga akan terluka untuk didengar itu. Ya. Tapi ketika kita memang dalam kategori berdiskusi, walaupun memang kita mempunyai perbedaan pendapat, saya rasa itu termasuk hal yang wajar dan malah bahkan mereka bisa belajar dari kita gitu ya, yang lebih dewasa, bagaimana cara kita berkomunikasi ketika kita tidak sependapat.
untuk hal-hal tertentu bahkan kalau anak kita sudah belasan tahun ya menjelang dewasa muda, mereka bisa diikutkan. Artinya bukan hanya bapak dan ibu, tergantung halnya apa ya tentu ya, tapi ada keputusan-keputusan yang mulai mereka bisa kita mintai pendapat karena sudah menjelang dewasa ya. Bagaimana menurut ini? Jadi bahwasanya mungkin nanti ada 3 pendapat, lalu kita mencari jalan keluar yang disepakati bersama, itulah satu proses. Dan itu satu hal yang berguna untuk anak. Bicarakan begitu ya. Sejauh hal-hal itu terbuka, misalnya tentang pindah rumah atau mau membeli sesuatu untuk milik bersama begitu ya. Ada hal-hal yang ya waktu kami misalnya mau beli handphone yang baru karena yang lama sudah terlalu lewat, kadang-kadang kami ikutkan mereka bicara begitu ya, terutama yang kadang-kadang kan anak-anak juga pengetahuannya lebih luas dari kita. Jadi tidak ada salahnya khusus untuk anak yang menjelang dewasa diikutkan dalam diskusi seperti itu, walaupun mungkin jadi tambah jumlah pendapatnya ya, bukan hanya 2 pendapat yang berbeda, bisa 3 pendapat yang berbeda. Tapi tidak apa-apa, selama suasananya tetap berdiskusi, berdialog, bukan ribut, apalagi KDRT begitu ya. Tentu itu hal yang tidak baik. Sebaliknya yang namanya KDRT, saya pikir itu harus dihindari, apalagi ya, di depan anak-anak. KDRT kekerasan fisik ya, kekerasan verbal juga ya. Salah satu perbedaan di antara kami, latar belakang kami, saya lahir dari latar belakang keluarga yang ayah saya dan ibu saya itu cukup sering bertengkar di depan kami anak-anak. Nah, sebaliknya si Lydia ini lahir dari keluarga yang katanya nggak pernah lihat papa mama bertengkar ya. Mereka pasti berbeda pendapat ada, dan kalaupun mereka bertengkar dalam kamar. Ya, jadi menyempatkan diri pindah. Nah, saya melihat KDRT baik dalam bentuk kata-kata, bahkan dalam bentuk fisik juga begitu. Saya ingat satu kali ibu saya mau pergi, saya pegang roknya, saya tarik begitu sampai sobek, jadi nggak jadi pergi akhirnya begitu ya. Nah, kalau dibilang trauma, ya itulah trauma juga mungkin ya. Tapi ya itu satu hal yang negatif. Tapi ketika berdiskusi, saya kira itu satu hal yang positif. Apalagi itu berhasil menemukan jalan keluar yang disepakati bersama. Nah, itu satu yang luar biasa sekali. Dari hal yang berbeda, mendapat, oh kalau begitu kita putuskan, yuk, lalu kita berdoa. Dan itu satu contoh yang luar biasa baik. Baik, begitu Pak Sigit. Terima kasih. Yuk. Di Malang, di Jemaat Malang, jumlah yang sudah menikah itu cukup banyak, Bang Ganda. Di jemaat maksud saya. Masih mute, Bang. Bang Ganda masih mute. Ya. 5 keluarga kok. Yang lain masih belum menikah ya? Ada yang bekerja sebagian, tapi yang paling besar adalah yang mahasiswa kok. Yang paling besarnya yang mahasiswa ya. Oke. Baik, mudah-mudahan doa-doa yang sepakat sebagai hasil dari komunikasi yang baik dan pergabungan semakin luar biasa di Malang ya. Saya dengar cukup banyak hal yang baik yang terjadi di Malang. Silakan. Adik.
Oke, saya langsung kembalikan ke Bang Peter. Silakan Bang Peter. Iya. Iya, oke. Papi, mau beli bis ke Jaya? Atau beli apa? Ya, beli ini dan itu. Bisa Daniel tutup dalam doa dulu mungkin. Belum. Tutup dalam doa dulu, nanti setelah itu saya atau gimana ya nanya. Oke. Siapa yang berdoa? Tadi Ko Daniel udah berdoa ya? Tadi Ah, berdoa udah. Setelah firman sudah. Iya, Oh, tadi sudah ya? setelah firman udah. Iya, makanya. Oh iya. Pengumuman aja kalau gitu 2 minggu lagi kita sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak buat Ko Daniel dan Cilidia sudah men-sharekan firman yang hari ini sangat bagus ya. Karena komsel-komsel sebelumnya jarang yang bertanya begini banyak. Seperti itu. Jadi lumayan seru gitu ya. Bagus gitu. Jadi topik ini memang sangat bagus dan memang share pikirannya masing-masing dan jadi hanya memberkati luar biasa firman Tuhan malam hari ini. Kita memohon untuk Ko Daniel dan Cilidia untuk 2 minggu lagi bisa memberkati kita untuk topik yang lain gitu yang sudah diberitahu oleh Bang Ganda. Saya rasa sudah gitu ya, sudah diberitahu karena kita sangat butuh di empower dari segi suami istri, komunikasi, kasih dan lain sebagainya seperti itu. Begitu ya. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Daniel dan Cilidia. Tuhan berkati. 2 minggu lagi minta tolong Ko Daniel dan Cilidia lagi dan WL-nya nanti kami bagi tugas lagi seperti biasa. Terima kasih. Saya kembalikan ke WL untuk menentukan siapa doa syafaat. Silakan. Silakan kita sebelumnya berdoa dulu buat Indonesia karena kondisi saat-saat ini saya minta Pak Sigit dan langsung nanti ditutup sama Pak Peter. Terima kasih. Baik, mari kita doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan Kau memperlengkapi kami, memiliki komunikasi yang baik, yang positif. Tuhan, mana Engkau akan membangun keluarga kami semakin indah, semakin cemerlang di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pada waktunya kami akan membawa bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Mari Bapa terus berkarya untuk negeri kami Indonesia Tuhan. Lepaskan negeri kami dari cengkraman COVID-19 ini Tuhan. Ya. Tuhan, kami juga bersyukur di beberapa daerah sudah terjadi penurunan, namun di daerah lain justru sebaliknya terjadi peningkatan. Bapak, kami terus mohon campur tangan Tuhan. Mari Bapak Engkau memberkati semua pemimpin Tuhan, semua satgas COVID yang ada Tuhan, Engkau memberikan hikmat hingga negeri kami boleh segera dibebaskan Tuhan dari pandemi ini. Kami juga bersyukur berita-berita yang kami dapat pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren yang positif ke negeri kami. Terima kasih Bapak semuanya karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami terus berdoa juga untuk konflik kedaerahan Tuhan, khususnya di Papua. Tuhan, mari Engkau melawat Papua Tuhan. Tuhan, biarlah negeri Papua, di mana banyak saudara-saudara kami di sana, Tuhan. Engkau segera melepaskan Tuhan, memberi kedamaian untuk Papua, Tuhan. Papua, Tuhan, boleh dimenangkan sepenuhnya, Tuhan. Terima kasih Bapa, negeri kami Tuhan,
kami menyerahkannya di dalam kuasa-Mu. Untuk kota kami Tuhan, Malang Tuhan, terus juga berkarya Tuhan. Tuhan, di mana angka kematian yang cukup tinggi di Malang Tuhan dari COVID ini Tuhan. Hari Tuhan Kau memberkati Malang Tuhan, Kau memberkati para pemimpin kami Tuhan untuk menemukan solusi Tuhan bagi kota Malang ini Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau segera membebaskan Malang Tuhan, memulihkan Malang Tuhan, hingga boleh dilepaskan dari pandemi yang begitu mencekam ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan negeri kami, kota kami, di mana kami tinggal Tuhan, karena Engkau Tuhan menghendakinya Tuhan, di mana kota kami Tuhan, kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami juga. Terima kasih Bapak, Engkau terus berkarya Tuhan, melalui kerja-kerja-Mu Tuhan, di tempat ini Tuhan, hingga Tuhan, kami boleh menjadi terang, yang boleh bersatu bergandingan tangan Tuhan, untuk bekerja sama untuk kemenangan kota kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih yang menyerahkan bangsa dan negara kami ini di dalam kuasa. Silakan Pak Peter untuk menutup kita dalam konsel. Bang Peter. Maaf, anaknya bikin kisru. Oke, kalau gitu Uhim silakan menutup kita dalam doa. Baik. Oh, ada Bang Peter, silakan. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kamu dan Cilidia, terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan malam hari ini sungguh-sungguh larut dalam hati dan pikiran kami. Sungguh-sungguh kami melaksanakannya, mau betul-betul menjalankannya Tuhan. Dalam apapun kondisi kami, biarlah kami menerapkan firman Tuhan, menerapkan kasih yang sudah Kau ajarkan, sudah kami terima daripada kami salurkan kepada pasangan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas malam hari ini. Kami mengucap syukur, berkati Tuhan keluarga Ko Daniel dan Cilidia supaya semakin hari semakin dipakai Tuhan, luar biasa, diberkati, dilindungi dengan kesehatan yang prima yang berasal daripada Tuhan. Begitu juga buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa atas Komsel malam hari ini. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Amin. Terima kasih Pak Daniel dan Cilidia. Terima kasih Ko dan Cici. Terima kasih. Iya. Jadi Koko dan Cici ini sudah ya. Sudah. Oke.